Dan bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Suara saya agak pelan karena Merdu. kurang sekuat saudara saya yang lain. Oh, Pak Sesar, berarti kan badannya besar, tekanan ini kan kencang kan? Saya kurang kuat. Jadi tolong perhatikan baik-baik dan suara saya nggak terlalu keras. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Masih semangat gak? Masih. Puji Tuhan. Udah selesai ujian kan? Sudah, Pak. Saya mau tanya, dalam seminggu ini siapa yang sudah, atau satu bulan ke belakang, siapa yang sudah mengabarkan Injil ke orang lain? Siapa yang sudah mengabarkan Injil ke orang lain, menyampaikan berita Injil? Iya. Entah ke temanmu di sini atau keluargamu atau orang yang ketemu di situ, siapa yang pernah yang sudah mengabarkan Injil? Ada bagi traktat atau bagi senyum, bagi apa? Jangan cuma senyum doang. Harus mengabarkan Injil. Apa yang dilakukan? Yuk. Kebetulan abang saya kan masih seberang Pak. Oh gitu. Iya. Jadi rutin sih saya walaupun sedikit-sedikit, tapi dia tetap menerima Pak. Oh, puji Tuhan. Siapa lagi tadi? Siapa kawan yang main piano tuh siapa? Namanya? Itu. Hah? Itu. Ya. Ya. Gimana kamu mengabarkan Injilnya? Saya dari online, Pak. Online? Ya. Gimana online itu? Kan kemarin kayak main-main Ome kan, terus ketemu sama orang Islam. Oh gitu. Nah, terus situ kita cerita jadi sambil kawan ini. Oh, puji Tuhan. Oke. Tepuk tangan semua. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah musuh-musuh Injil dan bagaimana kita menghadapi pemberhalaan di dalam hidup kita. Salah satunya karena itu yang menghalangi kita untuk bisa lebih efektif dalam mengabarkan Injil. Kita buka kitab kita di Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ini agak panjang bacaannya, ayat 8 sampai ayat 41. Kita akan baca dalam beberapa bagian. Sambil kita baca nanti saya akan jelaskan masing-masing bagian yang terkait. Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 41. Oke? Sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan melayakan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Termasuk saya menyampaikan, kiranya Tuhan berbicara oleh mulut dan lidahku ini, agar kami bisa mendengarkan apa yang Tuhan ingin untuk sampaikan kepada kami. Tolong kami untuk taat, tolong kami untuk bisa seperti tanah yang subur, yang akhirnya bisa berbuah 2, 3, 4 kali lipat dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita baca ayat 8 sampai 11 dulu. Ayat 8 sampai 12 bergantian. Pria membaca ayat yang genap, wanita membaca ayat yang ganjil. Siap? Silakan. 1, 2, 3. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Pilatus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan.
baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus telah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapetangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Ini di mana kejadiannya ini? Ada yang tahu? Di Efesus. Wah, jangan biar dikasih tahu dulu opung biar mereka yang jawab. Siapa tahu ada yang nggak menyimak ini. Di mana nih kejadiannya di? Efesus. Oke, jadi waktu terakhir ini poin terakhir pos penginjilan terakhir di dalam perjalanan Paulus ya. Waktu itu dia sebelum dia pulang ke Yerusalem ya kan ceritanya kalau mengikuti semua. Jadi di situ dia awalnya hanya 3 bulan Paulus di Efesus ya. Seperti yang kita baca di ayat 8. Tapi kemudian setelah dia memberitakan Injil di rumah ibadat, apa yang terjadi? Apa reaksi orang-orang yang ada di situ? Tertarik. Tuh, jangan opung terus ini yang jawab ini. Ya, yang lain mana ini yang lebih muda ini kok? Jadi opung terus yang jawab. Menolong lah. Ayo yang lain ya, saya tanya dan opung terus yang jawab dong. Masa dikasih tahu terus? Apa reaksinya? Selain ada yang tertarik, tapi ada juga yang nah, ada yang tegar hatinya. Lihat ayat 9. Ada yang tegar hatinya dan tidak mau diyakinkan. Bahkan apa? Mengumpat ya. Mengumpat jalan Tuhan. Nah, ini pelajaran pertama kita pagi ini. Pada saat kita memberitakan Injil, pasti ada yang tertarik. Yang tertarik itu adalah orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk mendengar. Karena mereka juga adalah umat pilihan ya. Umat pilihan. Tapi ada juga orang yang akan melawan, ya, akan melawan, akan bilang tegar hati, bahkan mengumpat nama Tuhan. Siapa yang udah pernah ditolak sewaktu memberitakan Injil? Siapa yang pernah ditolak sama orang lain waktu memberitakan Injil? Coba contoh, jangan opung lagi itu. Waktu apa yang, bagaimana penolakannya? Mereka sepertinya sudah pernah sebelum saya, jadi mereka agak-agak tahu ketika saya membahas sedikit tentang Kristen. Oh, no, enggak. Enggak, langsung nggak mau gitu ya? Iya. Ada lagi yang lain pengalamannya? Ya, silakan. Kalau aku itu bersama teman aku juga ya, pas kami menginjili mereka bilang agamamu, agamaku. Tegar Mereka hatinya, kayak kan? gitu. Tegar hatinya tuh sudah langsung berpatok pada satu prinsip. Beberapa minggu yang lalu saya bagikan traktat di daerah Grand Indonesia. Aku mau ada yang dan reaksinya sama seperti ini. Ada yang menerima bilang terima kasih, ada yang juga bilang langsung enggak. Bahkan belum aku kasih pun dia udah bilang enggak. Seakan-akan saya mau lagi jual lotre atau apa gitu kan. Karena saya kasih traktat salib. Awalnya langsung enggak. Tapi nah, yang pertama kita pelajari adalah pelajaran dari nggak usah khawatir mau ditolak atau enggak, dan nggak usah malu. Kebanyakan dari kita kalau ditolak malu untuk ditolak ya kan? Memang itu perasaan yang sangat tidak menyenangkan kalau ditolak, apalagi kalau ditolak pacar. Siapa yang pernah ajak temannya di luar Indonesia keluar terus ditolak? Pernah malu, tapi ya nggak apa-apa. Tidak menyerah. Jangan menyerah. Tapi memang perasaan itu sangat perasaan yang sangat tidak enak ya. Ditolak itu adalah suatu perasaan yang sangat tidak enak. Kita udah punya harapan, misalnya bakal aku gandeng tangannya nih. Kagak taunya kagak mau. Malunya kayak gimana? Malu aku di depan orang-orang. Perasaan itu sangat tidak enak. Tapi yang perlu kalian tanamkan dan kita tanamkan dari sekarang adalah Maju terus. Gak usah malu. Apalagi untuk pengabaran Injil ya. Orang bilang agamamu, agamaku, gak usah didengarin. Dalam arti masukin
dikeluarkan aja, nggak usah masuk ke hati. Dalam arti cara gini, Injil yang kita beritakan itu adalah buat semua orang. Semua orang harus mendengarnya, harus sebelum sampai pada kesudahannya, kan dibilang begitu di Wahyu, bahwa semua Injil ini harus diberitakan kepada semua orang, semua kuping, barulah tiba kesudahannya kan. Kita kan pengen bertemu sama Tuhan, jadi kita harus genapi. Ini tidak usah malu, nggak usah takut, karena pasti ada dua tipe itu, ada yang menerima dan ada yang menolak. Jadi apa intinya? Kita ditolak adalah keniscayaan. Ya. Pasti ada yang menolak. Gak mungkin dari 100 orang semuanya dengan senang hati bilang, oh iya Pak, duduk, ceritakan saya mengenai Injil. Tidak mungkin semua begitu. Pasti ada yang menolak, jadi nggak usah khawatir ditolak. Nanti ya, ini pola pikirnya harus dirubah. Pasti ada yang menolak, jadi saya nggak perlu khawatir ditolak gitu. Ya, ini pelajaran pertama. Ada jawaban satu. Ya Pak. Mujizatnya disediakan bagiku. Ini semua. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu kekuatan dari Tuhan ya. Tapi pertama, otak kita ini perlu disetel ulang. Jadi nggak perlu takut ditolak, karena pasti akan ada yang menolak ya. Anggap aja itu jadi suatu kebiasaan, udah kayak makan obat aja gitu, ya kan? Sesuatu yang menjadi kebiasaan. Nggak usah takut ditolak, karena pasti ada yang menolak. Itu satu. Kita baca lagi ayat 13 sampai ayat 20. Seperti biasa yang tadi, perempuan baca ayat ganjil, kemudian pria membaca ayat yang genap. 1, 2, 3. Perempuan. Mana nih wanita ini? 2, 3. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang dirasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk orang jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Haleluya. Jadi bagian kedua ini kita membaca mengenai anak-anak Skewa dan upaya untuk mensabot pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Siapa anak-anak Skewa ini? Orang dalam, orang Yahudi, ya, orang Yahudi loh, orang yang seharusnya punya pengetahuan dan kebiasaan yang sama dengan Paulus, ya kan? Tapi justru mereka ingin mensabot, meniru, mengkopi, ya. Mereka coba untuk nyumpah-nyumpahin dengan nama Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang terjadi tapi? Berhasil nggak? Malah mereka diapain? Digagahi, ya. Malah mereka digagahi. Coba 7 orang digagahi oleh 1 orang. Digagahi tahu kan artinya apa? Ada yang
digagahi di sini? Didesah. Desah. Diperkosa. Ya? Sikat. Laki-laki diperkosa oleh laki-laki. Itulah akibatnya kalau bermain-main sama nama Tuhan Yesus ya. Kalau kita dengan tanpa kita tanpa kita menggunakannya dengan tidak dengan tidak hormat. Karena kan Tuhan sudah bilang di perintah hukum ketiga kan? Apa hukum ketiga? Yang keras dong. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pertama mereka punya motivasi yang salah. Yang kedua dia main asal sebut aja gitu kan. Ini akibatnya jadi malah digagahi ya. Cuman apa yang terjadi setelah peristiwa itu terjadi? Apa yang menjadi apa yang reaksi daripada orang-orang di Efesus? Tersiar berita. Nah, terus yang jawab ini, ayo bangun. Mana yang main? Aku lihat dulu mereka. Nah, lihat dulu, Pung. Coba. Wajah-wajah boleh juga semua. Tapi suaramu tidak kedengaran. Ada suaranya. Maju terus. Kalian berbakat ya. Ya. Apa yang terjadi? Ayo. Apa yang terjadi? Hah? Pertobatan, Pak. Pertobatan betul. Ya. Ayat 17 kita lihat. Hal itu diketahui hal apa? Yang anak-anak Skewa ini ya, digagahi karena mereka memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan. Yang 18 19 ada pertobatan. Orang-orang yang tukang sihir yang tadinya punya kitab-kitab itu dibakar kitabnya. Tahu nggak berapa nilai kitab itu? 50 berapa kira-kira itu dalam uang zaman sekarang nih? Ada yang tahu nggak? Jadi 50.000 itu kira-kira gaji satu orang. Ya ini yang saya baca nih. Gaji satu orang. Bukan gaji satu orang. Gaji setahun. Ya, 50.000 perak itu gaji setahun dari 137 orang. Banyak ya? Coba gaji setahun dari 137 orang. Kalau gaji satu orang setahun aja mungkin kalau gaji saya sebulan 5 juta, gaji setahun saya 60 juta, ya kan? Kalau gaji saya setahun 60 juta, ini gaji 137 orang bisa kira-kira berapa ya? 6 miliar. 6 miliar. Uang 6 miliar dibakar. Siapa yang mau bakar uang 6 miliar di sini? Tapi ini dilakukan loh. Tukang-tukang sihir itu semua kitab-kitab itu dibakar. Kitab-kitab seharga 6 miliar. Istilahnya kalau perbandingannya adalah kita punya mobil Mercy misalnya. Mercy kan kira-kira 6 miliar tuh ya. Bertobat terus Mercy-nya dibakar. Coba pikirkan. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka mau membakar? Mereka melakukan itu kenapa kira-kira? Karena nggak percaya lagi sama sihir-sihir itu. Bagaimana? Mereka nggak percaya lagi dengan Tukang sihir. ilmu gaib, dengan sihir, tapi mereka udah percaya bahwa Yesus yang seharusnya pantas dipercayai. Puji Tuhan. Oh, hebat ya. Hebat. Bagus. Porsi. Siapa yang namanya? Naik di Sinaga. Ini. Mantap. Ada pertobatan. Ini dengar baik-baik ya, ini pelajaran kedua. Yang tadi pertama apa tadi kita pelajaran pertama? Jangan takut, pasti ada yang nolak. Yang kedua, kalau kita sudah terus maju, Tuhan akan memberikan jalan dan akan memberikan hasil. Itu bukan Dukungan. kuasa kita ya. Dukungan penuh dari Dukungan penuh. penyertaan. Ini bukan kuasanya Paulus loh. Artinya bukan karena dia melihat Paulus. Orang Paulus gak ngapa-ngapain. Paulus ngelakuin apa nggak sama anak Skewa itu? Enggak kan? Tidak. Malah justru karena orang-orang melihat, gila nih, tukang sihir, tukang jampi digagahin. Wah, mendingan saya bertobat aja deh daripada nanti saya digagahin juga gitu kan. Jadi ada efek jerah gitu, ada
Ada perubahan pikiran di dalam hati atau pikiran orang-orang yang terpilih. Siapa yang bikin berubah? Bukan Paulus. Hanya Roh Kudus yang bikin perubahan. Ya, Roh Kudus berubah hati orang yang mau diselamatkan, sehingga mereka rela untuk meninggalkan apa yang tadinya mereka percayai, apa yang mereka punya, apa yang mereka udah investasi di sana. Ini dianggap sampah, buang saja, bakar saja, karena saya tidak mau lagi urusan sama barang-barang seperti itu. Nah, kita harus ingat. Tapi bukan hanya waktu kita menginjili saja, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ya. Masing-masing harus lihat ke dalam hatinya. Dan ini akan menjadi poin yang saya ketiga terakhir, bahwa ada introspeksi yang harus kita lakukan. Ya. Bukan hanya kita nunggu sampai orang diselamatkan dan berubah, tapi kita pun sendiri harus ada perubahan. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Kita baca sekarang yang ayat 21 sampai mungkin nggak sampai 41 ya, terlalu panjang. Mungkin 21 sampai ayat ke 29 dulu ya. 21 yang ganjil tadi siapa? Perempuan dulu ya, wanita dulu ya. Wanita ganjil, laki-laki genap. 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Efesus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang ada, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis demi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai berdiri gedung sejenisnya, serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjuangan Paulus. Kita loncat ke ayat 35 dan ayat 40-41. 35 yang wanita, 40-41 nanti yang laki-laki. 1, 2, 3. Akan tetapi Panitero kota menangkap orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit." Oke, langsung ke ayat 40 karena bla 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 bla, dan ini kesimpulannya. 1, 2, 3. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Ya, saya potong-potong karena kalau kita nanti silakan dibaca sendiri ya 20 ayat ini. Bagus sebenarnya ceritanya dan saya yakin Anda semua sudah pernah baca. Tapi yang saya mau tekankan adalah ayat yang tadi kita baca. Apa yang terjadi di awal-awal?
ada orang namanya siapa? Demetrius. Ya. Apa yang dibuat sama dia ini? Menghasut, ya? Menghasut. Jadi gini, teroris, ya, memfitnah. Jadi ada di kota Efesus itu ada yang namanya kuil Dewi Artemis atau Diana. Kalau bahasa Indonesia Diana. Artemis bahasa Yunani ya, bahasa Greek ya. Ini dewi kesuburan yang dipuja dan disembah oleh masyarakat Efesus dan orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Jadi suatu agama ya, agama yang sangat besar. Kuilnya ini sangat besar.
pribadi, ya, ego pribadi, apa namanya, pride, kesombongan, harga diri. Itu yang saya cari, harga diri. Karena kalau misalnya saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya akan dianggap bodoh. Sama keluarga saya akan dianggap tolol nih, saya akan dianggap murtad, ya kan, kafir. Jadi bukan hanya semata-mata musuhnya itu bukan, atau hambatan bukan hanya semata-mata uang ya, seperti yang dialami oleh si Paulus dan si Demetrius ini. Tapi ke dalam perjuangan kita sekarang lebih ke arah pribadian, harga diri, ego, atau bahkan hubungan relasi dan hubungan kekeluargaan, ya kan? Saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah Kristen, kenapa saya jadi kamu ajak saya ke gereja? Ya. Jadi ada banyak, tapi memang seperti itu kan, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, firman Tuhan seperti apa? Pedang yang menusuk dan membelah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan dan orang-orang yang tidak dipilih dari awalnya. Memang itu konsekuensinya. Jadi itulah yang harus kita tetap sampaikan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sudah mendengar Injil, ya, sudah mendengar Injil, sudah menerima Injil. Tugas kita menyampaikan itu supaya orang yang memang sudah Tuhan taruh untuk dipilih sama Dia bisa mendengar dan bisa bertobat. Bertobat tapi bukan dari pemerintahan kita ya, itu hanya karena anugerah Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi balik kepada, ini hampir sama dengan poin yang pertama, jangan takut ya. Tapi yang pertama jangan takut ditolak, yang kedua jangan takut persekusi ya. Jangan takut persekusi. Kenapa? Karena seperti yang tadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, pada saat Demetrius menghasut dan orang sudah mulai terhasut, sudah mulai berkumpul, ya kan, bisa aja jadi pemberontakan atau malah jadi pemukulan terhadap Paulus kan dan teman-temannya. Karena masa udah berkerumun nih, selama 2 jam dia berteriak-teriak masa itu kan, selama 2 jam dia berteriak-teriak. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu orang panitia kota yang kita tadi baca terakhir akhirnya membubarkan. Ini orang panitia kota loh, jadi belum tentu orang Kristen kan, belum tentu orang Kristen, belum tentu dia orang yang percaya sama pemerintahan Paulus. Tapi yang kita tahu bahwa adalah dia digerakkan oleh Tuhan untuk membubarkan kekacauan itu, ya kan? Ayat 40 dia bilang bahwa sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Jadi semua alasan yang dia kasih hanya berdasarkan logika saja. Ya. Hoax. Jangan karena hoax. Tapi maksud saya, orang ini belum tentu dia adalah orang Kristen, tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk membubarkan ancaman tadi. Ya. Poinnya adalah Tuhan akan menyediakan jalan. Ya. Tuhan akan menyediakan. Jadi jangan takut terhadap persekusi. Atau cuman yang harus diingat adalah Tuhan akan menyediakan jalan. Jalan itu bisa jadi kita selamat atau kita berpulang. Ingat pengalaman Stefanus, ya kan? Stefanus, apa yang terjadi Stefanus? Apakah orang-orang Yahudi yang marah itu karena dia memberitakan Injilnya di Sanhedrin, apakah itu dibubarkan? Enggak kan? Malah dia yang ditimpukin sampai mati. Tapi itu pun jalan keluar, karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia lihat ke surga, wah Tuhan duduk berdiri di sebelah kanan Allah untuk menyambut. Wah ya udah, aku senang lah, pulang, ya kan? Teranglah hatiku kini. Jadi Tuhan akan menyediakan jalan. Mau itu kita akan
akan diselamatkan dari situasi, ada yang datang menolong kita, atau kita akan langsung pulang ke rumah surga, nggak ada masalah. Ya, ini dengar baik-baik semuanya. Gak usah takut. Dalam hidup kita, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak ada yang perlu ditakuti mengenai persekusi. Ya, walaupun nanti kita lagi memberitakan Injil, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kematian, kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan kembali ke rumah Bapa, seperti Stefanus kan? Ya, ini yang harus benar-benar dipegang kan? Supaya apa? Supaya kita tuh nggak mundur. Supaya kita Martir. berani ya. Tapi bukannya saya bilang akhirnya kamu sekarang ke depan condet sana gitu kan, yang pondok pesantren tuh kan. Gak apa-apa nih gua saya siap parkir kalau ya, jangan bodoh juga, harus bisa. Kadang-kadang kan Tuhan kasih kita hikmat ya. Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa menyampaikan dengan benar, tidak menyinggung orang lain. Tapi pun kalau kita sudah melakukan hal itu, kita akhirnya dipersekusi, itu juga adalah bagian dari atau dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Kita nggak perlu takut karena jiwa kita aman bersama Dia. Nah, terakhir bagian saya yang terakhir. Tadi bagaimana supaya kita bisa punya keyakinan itu? Sama seperti yang tadi tukang sihir itu membuang semua barang yang dia punya karena dia bertobat. Itulah sebenarnya berhala yang mereka pegang, ya kan? Nah, di sini kalau kita masih berpegang pada hal-hal lain selain daripada Tuhan Yesus sendiri, kita harus bertobat. Itu ada yang udah ngantuk tuh ya. Kelamaan ya, saya udah ngomong kelamaan ya. Siap, dan kiri kanan mana udah ngantuk tadi. Potonganmu ada ya. Udah ngantuk ya. Udah kelamaan saya ngomong ya. Oke, bentar. Sebenarnya udah mau selesai kok ya. Apa? Jangan ngantuk dulu. Dengerin dong. Siapa? Sagala itu. Bukan. Tahu siapa namanya? Oh, Jadi kenapa kita kadang-kadang kita takut karena kita masih berharap atau berpegang pada sesuatu apa itu yang lain, pengharapan yang lain. Yaitu adalah berhala atau idola. Kalau bahasa Inggrisnya idol ya. Tapi bukan Indonesian idol. Ya. Idol atau berhala yang kita pegang. Kita harus bisa atau berani melepaskan itu. Seperti si tukang sihir. Kalau pada saat kita bertobat, maka tadi saya bilang, kalau kita mau menginjili, kita harus introspeksi diri dulu. Kita masih menguji diri sendiri. ya, kita masih kita sudah hidup benar atau belum? Ya. Kita masih adakah berhala-berhala yang saya bilang? Berhala di sini bukan berupa patung ya. Kalau zaman dulu kan patung Dewi Artemis. Kira-kira ada yang punya contoh nggak berhala zaman sekarang seperti apa kira-kira? Kesukaan. Apa lagi? Yang ngomong terus siapa lagi? Gadget. Aduh, Apalagi? TikTok. Uang. YouTube. bahaya. Game. Tadi siapa yang main game? Oh, bukan game itu. Online apa tuh? Game, hah? Ome apa sih? Aplikasi live. Aplikasi lain itu bisa jadi suatu berhala juga loh kalau jadi doyan itu. Ya. Itu kamu mengambil waktu kan? Akhirnya 3 jam main Ome atau apa gitu. 3 jam main game, 3 jam lihat TikTok doang. Sampai lupa saat teduh, lupa berdoa, lupa puasa, atau main Ome hanya buat ngelewatin waktu puasa kali. Sambil nunggu buka jam 6. Sambil nunggu buka ada aku lapar main dulu dan itu juga salah loh. Itu jadinya kamu hanya mengalih-alihkan aja, cuma ngabisin waktu aja. Waktu yang harusnya kamu bisa gunakan untuk melayani Tuhan atau berdoa atau membaca Alkitab
atau mengabarkan Injil. Jadi segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah berhala. Berhala itu. Gak cuma patung, bukan hanya patung-patung. Patung mah udah nggak main lagi lah sekarang. Ngapain? Paling patung-patungnya ibu dulu tuh yang ada di situ, tapi itu ya kan buat pajangan. Patung adiknya itu. Tapi itu kan banyak estetika saja. Yang lebih bahaya adalah yang ada di sini nih, berhala-berhala yang ada di sini, yang membuat kita tidak berpusat lagi pada Tuhan. Habis waktu. Habis pikiran. Kan iblis pinter dong, sekarang lagi zaman teknologi. Iblis itu udah ada di dunia ini udah puluhan ribu tahun, lebih kali. Kita paling baru 30 tahun. Dia udah belajar dari kesalahan dia berapa puluh ribu tahun, udah banyak banget ilmunya. Jadi jangan merasa aku sudah terus berdoa, aku pasti nggak akan ketipu sama iblis. Wah, hati-hati. Pada saat kita sangat-sangat yakin, justru malah iblis akan masuk dan menipu kita, dalam arti menyesatkan pikiran kita gitu. Dalam arti akhirnya kita tidak mengutamakan Tuhan lagi, ya. Masuk ke komik, apa segala macam yang tahu. Intinya semua itu nggak ada masalah. Seperti yang Paulus bilang, semua hal bermanfaat bagiku. Semua hal tidak ada yang. Dia bilang gimana, Bu? Semua hal bisa Diperlukan, tapi tidak berguna. Yes, tapi tidak semuanya berguna. Aku bisa melakukan semua hal, tapi tidak semua hal berguna buat saya. Berguna bukan buat badannya, tapi berguna dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam dia melakukan perintah Tuhan untuk mengabarkan itu. Pilih-pilih, gunakan waktumu dengan baik. Kita cuma punya 16 jam sehari. Kenapa saya bilang 16 jam? 8 jamnya udah tidur kan? Kalau kalian tidur kurang dari 8 jam atau 6 jam nggak bisa konsentrasi, udah habis perkara. Istirahat. Tapi 16 jam itu juga udah kepotong sama makan, mandi, siap-siap. Berapa tuh? 3 jam, 4 jam. Paling 10 jam. Terus potong sama belajar. Berapa belajar? 4 jam hari. Masih sisa berapa lagi? Udah hitung-hitungan itu mau udah makin kok. Iya ya, saya cuma punya paling cuma sisa 2 jam waktu kosong, 3 jam waktu kosong. Apa yang kamu lakukan dengan waktu kosongmu itu menentukan bagaimana kamu mampu untuk menjalani perintah Tuhan. Kalau kamu pakai untuk kamu dan saya ya, bukan cuma kamu doang, saya ngomong buat saya sendiri juga, buat kita semua. Kalau saya malah pakai buat hanya nonton TV doang atau nonton film, aku malah tidak melakukan perintah Tuhan, mengabarin Injil. Hati-hati ya. Karena kita merasa capek segala macam, gue mau baca-baca, gue mau nonton dulu dah, nyantai. Soalnya habis itu ketiduran gitu kan, lupa di sharing gitu kan, lupa untuk berdoa. Hati-hati ya, hati-hati. Ini introspeksi buat kita semua. Waktu kita ingin keluar mengabarkan ini, introspeksi dulu. Adakah berhala-berhala yang menghalangi kamu dalam menggunakan waktumu atau mendekat kepada Tuhan? Kalau masih ada, buang. Seperti si orang-orang tukang sihir ini membakar buku-buku mereka seharga 5 miliar itu, ya kan? Kita udah hitung. Kamu harus buang. Kalau udah keburu subscribe, cancel saja. Kalau enggak, kalian akan semakin terhambat. Iblisnya ceklik-ceklikan, tertipu dia. Dia pikir dia jadi senang, nggak taunya dia malah ikutin saya, nggak mengabarkan Injil. Berhasil saya. Yang ini siapa? Kita. Jadi nggak mau apa. Itu akhir dari sharing pagi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua.
surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar, semua pengajaran daripada-Mu, kiranya Roh Kudus mengubahkan hati kami untuk bisa semakin taat, mengubahkan hati kami untuk bisa introspeksi dan menempatkan Engkau ya Bapa sebagai yang pertama dalam hidup kami, dan ingatkan kami, berikan kami hikmat untuk bisa menjauhkan hati pikiran kami dari semua berhala yang bisa menghambat kami dalam melakukan pekerjaan. Engkau berikan kami keberanian yang kami keluar dan mengabarkan Injil pada saudara kami, teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak takut akan penolakan, kami tidak takut akan persekusi. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap usaha pelayanan Injil yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, mohon kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.